Dan yang lebih parahnya lagi, saat berhubungan tersebut Ardila sempat mengajari Desrival bagaimana teknik bermain di ranjang dengan benar, agar nantinya klien puas dengan pelayanan Desrival. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di Medan dan dilatar belakangi oleh rasa dendam karena merasa sudah ditipu. Daripada kelamaan intronya, yuk langsung kita bahas. Seorang pria bernama Budianto, berusia 29 tahun dan tinggal di sebuah rumah di Jalan Suratman, Kecamatan Medan Barat, Medan. Namun ketika ia beranjak dewasa, Budianto memutuskan untuk merubah identitasnya menjadi seorang wanita alias waria. Sejak saat itu, ia merubah namanya yang awalnya Budianto menjadi Ardila Putri. Nah guys, biar nggak bikin bingung, di sepanjang video ini kita sepakat untuk panggil Ardila Putri ini dengan nama Budianto, sesuai dengan nama kelahirannya. Identitasnya sebagai seorang waria dan penyuka sesama jenis ternyata sengaja Budianto sembunyikan dari keluarga besarnya. Diketahui keluarganya hanya tahu kalau dirinya adalah seorang laki-laki tulen yang orientasi seksualnya juga normal seperti pria pada umumnya. Di mata keluarganya, Budianto dikenal sebagai seorang pria yang pekerja keras, pantang menyerah dan selalu berusaha membahagiakan kedua orang tuanya. Guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Budianto alias Ardila bekerja sebagai seorang penyuluh di Rumah Sakit Sinar Husni, Medan. Menurut rekan kerjanya, Budianto dikenal sebagai seorang teman yang baik, ramah, lucu, dan suka menghibur teman-temannya. Namun di balik itu semua, ternyata Budianto alias Ardila ini mempunyai orientasi penyuka sesama jenis. Diketahui Budianto ini memiliki seorang kenalan laki-laki yang usianya jauh lebih muda, bernama Desrival berusia 21 tahun. Desrival sendiri merupakan seorang pria muda yang tinggal bersama dengan keluarganya di sebuah rumah di Jalan Tanjung Raya Gang Persatuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Desrival bekerja di sebuah minimarket ternama Indonesia yang ada di kotanya. Hubungan perkenalan di antara Desrival dengan Budianto terjalin sejak beberapa bulan sebelum tragedi berdarah itu terjadi. Namun tidak diketahui pasti bagaimana awal mula terjadinya perkenalan tersebut. Saat berkenalan dengan Desrival, Budianto mengaku bahwa dirinya bekerja di salah satu klub hiburan malam terbesar di Medan. Padahal itu semua hanyalah tipuan belaka. Di antara keduanya sempat terjadi sebuah kesepakatan yang berisi Budianto alias Ardila akan menjadikan Desrival sebagai seorang gigolo terkenal di kota Medan jika ia mau memuaskan hasrat sang waria sebanyak 3 kali. Selain itu, Budianto juga berjanji memberikan uang sebanyak 10 juta kepada Desrival sebagai upah setelah hubungan sesama jenis itu selesai dilakukan. Desrival yang tergiur dengan janji Budianto dengan sukarela melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Bahkan keduanya sangat sering bertemu dan sudah melakukan hubungan sesama jenis sebanyak 2 kali di hotel yang berbeda-beda. Keinginan Desrival untuk menjadi seorang gigolo terkenal pun semakin menggebu-gebu. Dengan iming-iming materi yang berlimpah, ia pun mulai mendesak Budianto untuk segera mengenalkan dirinya kepada sosialita-sosialita berduit yang butuh kehangatan dari seorang laki-laki.
Namun janji tersebut tidak kunjung dipenuhi oleh Budianto. Termaksud uang yang telah dijanjikan oleh Budianto pun juga tidak kunjung cair. Sampai akhirnya mereka berdua sepakat untuk bertemu dan melakukan hubungan sesama jenis untuk yang ketiga kalinya di Hotel 61 Medan pada 7 Juli 2018. Namun sebelum pertemuan tersebut, Desrival memang sudah berencana jika Budianto ingkar janji lagi, ia akan menghabisinya karena dirinya merasa dimanfaatkan dan juga ditipu. Hari yang telah disepakati keduanya pun akhirnya tiba. Sebelum berangkat menuju hotel tersebut, Desrival terlebih dahulu berpamitan kepada keluarganya di rumah bahwa dirinya ada urusan di luar kota karena ada seorang teman yang akan membantu dirinya melamar pekerjaan di instansi pemerintahan. Keluarga Desrival yang tidak menaruh curiga sedikit pun langsung menyetujui kepergian anaknya. Tidak lupa Desrival sengaja membawa beberapa barang seperti lakban dan tali untuk berjaga-jaga jika memang benar Budianto hanya memanfaatkannya saja. Pada 7 Juli 2018 sekitar malam hari, Desrival dan Budianto alias Ardila datang ke Hotel 61 Medan secara bersama-sama guna memesan kamar dan mendapatkan kamar yang paling pojok dengan nomor 361. Di dalam kamar itu awalnya mereka sempat mengobrol-ngobrol santai. Namun karena terbawa suasana, mereka lalu kembali melakukan hubungan badan sesama jenis. Dan yang lebih parahnya lagi, saat berhubungan tersebut Ardila sempat mengajari Desrival bagaimana teknik bermain di ranjang dengan benar, agar nantinya klien puas dengan pelayanan Desrival. Namun itu semua hanyalah akal-akal dari Budianto demi memuaskan hasrat seksualnya saja. Setelah aksi ranjang tersebut selesai, Desrival kemudian menagih janji kepada Budianto yang sebelumnya akan memberikan upah sebesar 10 juta rupiah kepadanya. Selain itu, ia juga kembali menagih janji Budianto yang akan menjadikannya seorang gigolo terkenal di kota Medan. Namun lagi-lagi Budianto menjawab dengan janji-janji manis dan berusaha untuk segera mengalihkan pembicaraan tersebut. Saat itu Desrival yang sudah muak dengan tingkah laku dari Budianto seketika membuat emosinya tersulut. Secepat kilat, Desrival langsung menjerat leher Budianto menggunakan sebuah kabel yang sudah dibawanya dari rumah. Mendapatkan serangan secara tiba-tiba, Budianto yang awalnya masih sempat melakukan perlawanan, namun Desrival segera mencekik leher Budianto menggunakan kedua tangannya, hingga akhirnya sang waria kehabisan nafas dan meninggal dunia di tempat. Mengetahui bahwa sang waria sudah tidak bernyawa lagi, Desrival langsung menggeledah semua barang bawaan Budianto dan menggasak semua barang-barang berharga seperti dompet, uang tunai, dan juga handphone. Kemudian ia mengikat tangan, kaki, dan mulut korban dengan lakban. Baru setelah itu, ia bergegas untuk kabur dari hotel tersebut. Keesokan harinya atau tepatnya pada 8 Juli 2018 sekitar siang hari, seorang supervisor hotel mendatangi kamar yang telah disewa oleh Budianto dengan tujuan menanyakan mengenai perpanjangan masa sewa kamar. Namun ketika pintu diketuk-ketuk, ia tidak kunjung mendapat jawaban dari dalam, sehingga ia pun memutuskan untuk mencoba membuka pintu kamar tersebut bersama dengan staf yang lain. Ketika pintu berhasil dibuka, salah seorang staf langsung berteriak saat mengetahui sang penyewa kamar sudah terbujur kaku di atas ranjang dengan kaki dan tangan terikat lakban. Saat ditemukan kondisi jasad dalam posisi tertelungkup menggunakan wig atau rambut palsu dan menggunakan bra berwarna merah di bagian dadanya.
Melihat pemandangan yang tidak biasa, pihak manajemen hotel segera melaporkan temuan itu ke pihak kepolisian setempat. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan segera mendatangi Hotel 61 untuk penyelidikan lebih lanjut. Mengetahui bahwa ini merupakan kasus pembunuhan, pihak berwajib segera mengevakuasi tubuh tidak bernyawa itu ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Selain itu, mereka juga segera melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait kasus ini. Aparat kepolisian juga sempat memintai keterangan dari para karyawan yang bertugas di hotel itu dan mengecek rekaman CCTV hotel untuk mengidentifikasi pelaku dalam kasus ini. Dan berdasarkan pemeriksaan rekaman CCTV yang ada di hotel tersebut, aparat kepolisian melihat bahwa ada seorang pria yang keluar dari kamar 361 tersebut yang menjadi lokasi penemuan jasad Budianto. Tidak hanya itu saja, Desrival juga terekam keluar dari Hotel 61 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan nopol yang terekam jelas dalam CCTV. Dan dari hasil analisa tersebut, kemudian tim buru sergap segera melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama bagi pihak kepolisian. 14 jam dari penemuan mayat itu, tim buru sergap dari Polres Medan akhirnya berhasil menangkap seorang pria yang ciri-cirinya mirip seperti di rekaman CCTV itu, tepat saat berdiri di depan Alfamidi. Pihak kepolisian pun segera mengamankan pria tersebut. Namun karena berusaha untuk kabur dengan terpaksa, aparat kepolisian harus menghadiahi pria itu dengan timah panas di kaki kanan kiri. Pihak berwajib segera mengiring Desrival ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Desrival mengakui semua perbuatannya kepada tim penyelidik. Dirinya mengaku bahwa terpaksa menghabisi Budianto alias Ardila karena dirinya merasa sakit hati, hanya dimanfaatkan serta ditipu mentah-mentah oleh korban. Desrival menjelaskan mengenai kesepakatan di antara keduanya. Ia diiming-iming untuk dijadikan seorang gigolo terkenal di Medan dan akan diberikan uang sebesar 10 juta rupiah sebagai upah ketika dirinya mau memuaskan hasrat sang korban sebanyak 3 kali. Namun janji tersebut hanyalah sebuah janji belaka. Selain itu juga terkuak fakta bahwa dirinya takut jika foto-foto telanjang ketika mereka melakukan hubungan sesama jenis akan disebarkan oleh Budianto ke sosial media. Atas perbuatannya, Desrival dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Medan, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa Desrival bersalah telah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana terhadap Budianto, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.